3.000 bat. 100. Salah, jutaan bat. Sebenarnya mataku bisa melihat melalui objek Buddha. Ia juga dapat secara otomatis menentukan nilai benda lain. Namaku Yan Hai. Beberapa hari yang lalu, saya mendaftar untuk grup tur berbiaya rendah. Perjalanan ke negeri 10.000 Buddha. Hasil, ditipu oleh pemandu wisata. Bawa ke toko seni ini. Konsumsi wajib. Hari ini di antara kamu. Ada satu pengeluaran di sini. Kurang dari 20.000 bat. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Apa artinya ini? Mengapa? Bukankah Anda membeli dan menjual dengan paksa? Apa yang terjadi dengan jual beli paksa? Dasar manis. Grup wisata yang murah. Anda seharusnya mengira hal seperti ini akan terjadi. Pemuda. Anda ditakdirkan untuk saya. Saya memberi Anda sepasang mata Buddha. Dapat melihat melalui semua objek Buddha. Seribu bat. 3.000 bat. 100. Salah, jutaan bat. Mataku benar-benar menyadari bahwa itu sangat mungkin. Melihat melalui objek Buddha, itu juga dapat secara otomatis mengetahui nilai sesuatu. Pantas saja harga pagoda ini begitu mahal. Ternyata ada peninggalan yang tersembunyi di dalamnya. Apa yang kamu lihat? Bocah, haruskah saya membelinya atau tidak? Bayar dengan cepat. Aku masih harus menjemputnya. Selanjutnya, di mana tulisannya? Berikutnya di mana tuturnya? Bos, berapa harga pagoda ini? Pria tampan. Pagoda ini merupakan peninggalan budaya. Demi kamu, dibawa oleh Ike. Saya menghitung Anda 100.000 bat. Konversikan ke RMB Anda. Itu lebih dari 20.000 yuan. Tampaknya, mereka juga tidak tahu. Ada peninggalan di dalam pagoda ini. Jika saya membeli pagoda ini dengan harga murah, cari tempat lain untuk menjualnya. Bukankah itu membuatku kaya? Oh bos, saya cukup menyukai pagoda ini. Tapi aku tidak punya banyak uang. Jadilah itu. Anda bisa menjualnya kepada saya seharga 20.000 yuan. Saya ingin menjadi kaya juga. Tidak langsung pada intinya. Bayar dia untuk grup ini. Kan? Lagi pula, semua barangku palsu. Tidak bernilai banyak uang. Berikan saja pada orang ini. Oke. Demi Ike. 20.000 bat. Mengambil. Lihatlah. Membeli. Ada seseorang yang menghabiskan uang di sini hari ini. Kurang dari 20.000 bat. Bahkan tidak bisa pergi. Bos, kamu di sini. Ya. Penghasilan hari ini. Bagaimana kabarnya? Aku beritahu kamu. Sekelompok orang Tionghoa datang hari ini. Membeli banyak barang. Mereka menghasilkan banyak uang. Tong para. Apa yang ada di tasku? Tong para. Apa yang ada di tasku? Bukankah itu yang tersedia saat ini? Saya menjualnya. Uang ini. Tong para. Dasar bodoh. Apa yang ada di dalam tas ini? Saya sengaja berpura-pura menjadi baik. Barang asli untuk dijual ke pasar gelap. Anda sebaiknya mengingat kepada siapa Anda menjual. Jika tidak, aku akan meledakkanmu. Kepala. Saya ingat bosnya. Aku ingat. Anak laki-laki pertama yang keluar. Orang yang melewatimu. Saya menjualnya kepadanya. Bos, apakah Anda mengumpulkan sesuatu di sini? Hei, pemuda. Apakah Anda telah tertipu? Hal ini tidak berharga. Tidak berharga? Ya, itu. Coba lihat lagi. Oh ya. Ini adalah azan setelah duduk dan meninggal dunia. Peninggalan. Oh ya. Ini adalah azan setelah duduk dan meninggal dunia. Peninggalan. Apa itu azan? Oh, azan. Artinya seorang ahli. Mirip dengan milikmu. Biksu terkemuka. Pemuda. Ini sudah tua dan berharga. Bos itu. Berapa banyak yang bisa kamu berikan padaku? Tidak satu sen pun. Mengapa? Tidakkah menurut Anda itu berharga? Di negara kita, semua orang percaya pada agama Buddha. Barang-barang azan. Itu adalah hal yang suci. Perdagangan sangat dilarang. Bos. Maka Anda bisa membuatnya lebih murah untuk saya. Tidak. Cepat pergi. Biarkan orang mengetahui hal ini. Aku akan mendapat masalah. Ayo. Benda ini ada di tempat ini. Memang tidak mudah untuk mengambil tindakan. Tidak mudah untuk membawanya pulang. Apa yang bisa kita lakukan? Bocah. Kamu gadis kecil yang manis berani menyentuhku. Barang bason. Aku merasa hidupku terlalu panjang. Apa maksudnya? Masih berpura-pura bodoh. Kamu pagi ini. Pagoda yang saya beli. Lihatlah sikap orang ini. Harus tahu itu. Ada peninggalan di pagoda. Lagi pula aku tidak bisa menjualnya. Lebih baik memberikannya untuk menyelamatkan nyawanya. Basongo. Apa yang Anda cari seharusnya demikian. Bukan pagoda itu. Itu peninggalan di dalamnya. Kan? Basongo. Peninggalan ini untukmu. Anda bisa membiarkan saya pergi. Anak ini mau tidak mau mencari tahu apa yang terjadi di sini. Ada sesuatu. Mungkinkah dia punya beberapa keterampilan? Mengapa tidak mengujinya? Sangat mampu. Anda bisa melakukannya untuk saya. Jangan terburu-buru. Ayo main game dulu. Saya punya 3 jimat di sini. Di antaranya, itu ajan bunmu. Buatan tangan. Bernilai 5 juta bat. Kamu terpilih. Jika tidak, aku akan meledakkan otakmu. Bat kering. Basongo. Jika kamu ingin membunuhku, katakan saja begitu. Anda tidak perlu melakukannya. Siapkan situasi seperti ini. Apa maksudmu? Akulah, Bason, yang berbohong. Basongo. Di antara ketiga jimat tersebut, bagian mana yang paling berharga, tapi juga dibuat oleh junior azan? Mendasar. Tidak ada karya Wenmu azan. Sedikit lucu. Anda pikir hidup Anda terlalu panjang. Aku akan membunuhmu. Anak laki-laki, sudah waktunya. Masih berbicara omong kosong. Basongo, kamu tidak akan membunuhku. Mengapa?
Anda sebaiknya memberikannya kepada saya. Alasan yang masuk akal. Jika tidak, saya berjanji Anda tidak akan meninggalkan pintu ini. Karena kamu juga tahu, ketiga jimat ini, tidak ada ajan bunmu, diberkati oleh tangannya sendiri. Bagaimana kamu tahu? Kalau Kak Basong paling kamu benci. Jika orang lain berbohong, Anda akan menembak saya di kepala, meledak. Tapi Anda tidak memilikinya, itu artinya Anda baru tahu. Apa yang saya katakan itu benar. Cina, siapa namamu? Saya mengagumi keberanian dan kebijaksanaan Anda. Aku juga ingin menjadikanmu teman. Terima kasih Basong, namaku Yan Hai. Kataku Bason. Memberimu kesempatan untuk hidup, pasti akan ada peluang. Saya, Basong, melakukan apa yang saya katakan. Bukan Basongo. Anda ikut menulis ini. Tidakkah kamu memberiku kesempatan untuk hidup? Saya tidak pernah mengatakan itu. Ini adalah sebuah peluang. Ya. Oh. Apa artinya ini? Saudara Basong, kamu baik-baik saja. Sedikit lucu. Anda tidak mengerti tetapi Anda tetap memperhatikannya dengan cermat. Saya pikir Anda akan mengikuti ujian masuk pasca sarjana. Jika saya punya ijazah, saya masih membutuhkannya. Apakah Anda mendaftar untuk grup tur kulit hitam ini? Azan terkenal dari negeri 10.000 Buddha. Ajahn Wenmu meninggal dunia. Untaian manik-manik Buddha yang ia miliki semasa hidupnya. Tuannya tuan. Diwariskan dari generasi ke generasi. Itu adalah benda suci yang sangat berharga. Setelah Ajahn Wenmu meninggal dunia, ini adalah harta yang sangat berharga. Juga dicuri. Terdengar, menyebar, pasar gelap Pattaya, dilelang. Di negeri 10.000 Buddha, semua orang percaya pada agama Buddha. Semuanya, kita semua perlu memperhatikan kata takdir. Jadi, kamu berada di pelelangan. Semuanya difoto. Semuanya akan seperti yang Anda dapatkan. Menyamar seperti pagoda, termasuk rangkaian manik-manik Ajahn Wenmu. Apapun yang Anda foto. Ini semua tentang kamu dan itu. Tapi, saya percaya kamu. Pasti ada jalan untukmu. Dapat melihat melalui penyamaran ini. Saya ingin meminta Anda membantu saya. Bantu aku mendapatkannya. Gelang Ajahn Wenmu. Setelah selesai peninggalan, saya membantu Anda menjual. Baik dan semua beras yang terjual akan diberikan kepadamu. Selain itu, memberi Anda 1 juta bat lagi. Sebagai hadiah. Tapi, jika Anda belum sampai, gelangnya. Aku akan meledakkan kepalamu. Biarkan kamu melihat otakmu sendiri. Manik-manik Rosario Ajahn Wenmu juga merupakan peralatan Buddha. Saya bisa mengandalkannya. Saya bisa mencarinya dengan mata saya yang cerah. Anda juga bisa mendapatkan 2 juta bat. Menghasilkan banyak uang. Tapi, Basongo, aku tidak bisa menjanjikanmu. Kamu gadis kecil yang manis. Jangan beri aku aja. Oke. Aku bisa berjanji padamu. Tapi saya harap setelah Anda selesai, mampu menepati janji. Tentu saja. Selamat bekerja sama. Tunggu. Tidak. Saya lupa sesuatu yang penting. Apa yang terjadi? Saya harus menyusul besok. Rombongan Ike kembali ke Tiongkok. Paspor akan segera habis masa berlakunya. Sedikit lucu. Saya pikir itu adalah masalah besar. Aku akan bicara dengan Ike. Paspor. Saya akan membiarkan dia membantu Anda menyelesaikannya. Selamat bekerja sama. Basongo. Selamat bekerja sama. Yo. Bukankah ini Bason? Bagaimana? Anda datang ke pasar gelap. Saya ingin mendapatkan manik-manik Rosario. Agar para pemberontak bisa memimpin Capci. Biarkan saudaramu pergi. Bersenandung. Jika ini masalahnya. Saya menasihati Anda. Lebih baik mencari Azan terlebih dahulu. Beri dia keselamatan super hahaha. Zalem. Kita. Semuanya ada di toko barang antik di Pattaya. Meski sangat dekat. Ada banyak gesekan fisik. Saya bisa mengabaikan hal-hal ini. Tapi, mengolok-olok saudaraku. Percaya atau tidak? Aku akan meledakkan kepalamu hingga terbuka. Pistol. Tidak bisa menakuti pria. Jika Anda masih ingin melanjutkan, hadiri lelang. Serahkan saja pistolnya. Kalau tidak, silakan pergi. Maka kita akan melakukannya. Mari berkompetisi di pelelangan. Mari berkompetisi di pelelangan. Duduk. Basongo. Zalem bilang kamu akan datang kali ini. Ini untuk saudaramu. Apa yang sedang terjadi? Adikku ditangkap oleh pemberontak. Saya tidak punya cukup uang untuk menebusnya. Saya hanya berharap pada lelang ini. Saya bisa memotret manik-manik Rosario. Ambil kembali dan tukarkan dengan uang. Selamatkan saudaraku. Ya. Tanpa diduga. Bason. Itu cukup penuh kasih sayang dan benar. Selamat datang semuanya. Tambahkan ke lelang ini. Ajahn bunmu di pelelangan. Di depan Rosario itu. Kami juga telah menyiapkannya untuk Anda. Banyak lainnya. Termasuk peralatan Buddha yang bisa diedarkan. Barang-barang seperti jimat Buddha, minggu kain, DLL. Ada yang benar dan ada pula yang salah. Untuk dilelang semua orang. Sebelum memulai pelelangan, saya beri waktu 3 menit. Untuk mengamati detail produk tersebut. Membuat penilaian awal. Setelahnya, apa yang bisa Anda ambil gambarnya, itu semua tergantung pada semua orang. Dan ini adalah nasib sang Buddha. Kemunculan dan penghentian yang saling bergantungan. Tidak perlu memaksa. Patung Buddha biasa, ribuan bat. Jimat Buddha yang dibuat dengan azan, 8 juta. Pagoda biasa, bernilai 10.000. Manik Buddha diberkati oleh Ajahn Rai, bernilai jutaan. Manik-manik Rosario palsu, bernilai 1.000. Hai saudara Basong, kecuali Rosario. Jika Buddha lain keberatan, jika saya bisa menghasilkan uang bagi Anda, bisakah kamu memberiku beberapa? Tentu saja.
Jika Anda tidak menghabiskan uang saya, aku bisa membaginya setengah denganmu. Tapi, jika Anda kehilangan uang, aku akan meledakkan kepalamu hingga terbuka. Karena, itu membuktikan ketidakmampuan Anda. Ini buang-buang uang saya. Oke, tidak masalah. Selama itu adalah instrumen Buddha. Saya bisa melihatnya dengan mata jernih saya. Keaslian dan nilai. Ini untukku. Itu hanya uang yang sia-sia. Hei, jangan bilang, kelihatannya agak mirip. Saya pikir tidak apa-apa. Bason, bagaimana? Anda naik dan melihat-lihat. Saya bahkan tidak berani naik dan melihatnya. Oh, mengerti. Apa yang kamu pikirkan? Saya bahkan tidak punya uang untuk memotret. Rosario Ajan Wenmu. Zalem, kata temanku. Dia akan memilih hal-hal yang berharga. Saya percaya padanya. Telepon saja. Zalem, kan? Apakah kerajaan 10.000 Buddha Anda? Perhatikan semuanya. Yuana. Kamu sangat cemas. Apakah kamu khawatir? Ini tidak ada hubungannya dengan peralatan Buddhis yang sebenarnya. Atau apakah Anda selalu melakukan semua hal buruk? Mengetahui bahwa segala nikmat telah hilang. Berjuang sampai mati di sini. Kamu. Zalem. Jika Anda ingin bermain keras, tidak ada yang takut padamu. Oke. Cina. Berharap untuk menunggu. Bagaimana kamu bisa begitu bangga? Bersenandung. Lalu selanjutnya, lelang dimulai. Meskipun ini baru permulaan, peralatan Buddha asli dan palsu yang setengah dipalsukan. Tidak ada azan semasa hidup Wenmu. Rosario yang digunakan sangat berharga, tapi itu memiliki hal-hal yang baik. Jadi setiap orang harus menghargainya. Setiap peluang lelang. Di bawah ini adalah hari ini. Lot pertama. Rumor diproduksi oleh Rai. Nilai pasar. 500.000 bat. Harga awal setiap saat. Tidak kurang dari 10 meter persegi. Lelang dimulai. Patung Buddha yang dibuat oleh Ajan Rai. Semuanya adalah patung Buddha kecil yang relatif indah. Patung Buddha berukuran 20 cm ini. Itu terlihat palsu. Jangan merahasiakan hal ini. Ini adalah patung Buddha palsu. Meski aku juga tahu. Barang lelang pasar gelap Pattaya. Itu tidak bisa tidak bisa diandalkan. Tapi yang ini. Saya benar-benar perlu memikirkannya dengan cermat. Patung Buddha biasa. 10.000 bat. Patung Buddha emas murni. 600 bat persegi. 600.000 bat. Bason. Baru-baru ini, bisnis toko tidak sebaik dulu. Kenapa kamu hanya berani memilih? Tidak ada persaingan untuk pembuatan film semacam ini. Lebih baik buka toko Anda. Transfer ke saya. Mungkin aku sudah mengurusnya. Akan lebih baik darimu. Saya. Percayalah saudaraku. Bason ini. Sangat cocok untuk hubungan intim yang mendalam. 600.000 bat sekali jalan. 600.000 bat 2 kali. Selamat untuk pria ini. Patung Buddha ini. Milik Tuan. Benar saja, itu adalah sesuatu yang tidak diinginkan siapapun. Hanya Anda yang menawar. Zalem. Apakah ini mungkin? Itu adalah benda suci yang dikumandangkan azan. Tapi kamu menggunakannya. Tidak ada yang menginginkannya. Sesuatu untuk menggambarkannya. Apalagi yang kamu bawa? Jadi apa maksudmu? Ini semuanya. Mereka semua adalah orang-orang yang tidak menghormati benda-benda suci. Zalem. Kami tidak mengatakannya. Benda suci adalah hal yang tidak diinginkan oleh siapapun. Zalem. Berhentilah membingungkan hal-hal di sini. Tutup mulut. Cina. Benar saja, fasih. Mereka semua adalah orang-orang yang sakit. Sekarang saya sudah mengatakannya. Apakah kamu berani bertaruh denganku? Kalau patung Buddha ini saya ambil. Jika saya mengambil patung Buddha ini, nilai adalah aku. 10 kali lipat harga foto. Maka Anda membayar 10 kali lipat harga untuk membeli kembali. Apakah kamu berani? Bagaimana jika tidak? Jika saya kalah? Aku akan memberimu hidupku. Kami orang Cina semuanya. Tidak takut mati. Yan Hai. Sebenarnya Anda tidak perlu melakukan ini. Tidak apa-apa Abang Basong. Saya yakin dan dia berani menghina kami orang Tionghoa. Saya tidak akan pernah menganggap entengnya. Biarkan dia pergi. Tapi jika dia kalah, dia tidak akan menyangkalnya, kan? Tentu saja. Ini adalah pasar gelap Pattaya. Siapapun yang gagal mematuhi taruhannya, akan dilempar. Memberi makan buaya di sungai di Pattaya. Sedikit. Oke. Zalem. Apakah kamu berani? Apa yang perlu ditakutkan? Aku menunggumu menggunakan senjatamu. Membuatmu terpesona. Kepala yang membuatku jijik. Hei ini. Anda benar-benar bisa mendapatkan hal-hal bagus darinya. Tuhan. Ini sebenarnya adalah sebuah patung. Buddha emas terbuat dari emas murni. Buddha emas ini, dalam nilai pasar, hingga 6 juta bat. 6 juta bat. Temanku, kamu luar biasa. Zalem. Jika Anda pandai matematika, seharusnya bisa dihitung. 600 meter persegi. Saya baru saja mengambilnya. 10 kali lipat harganya. Dan kamu hanya perlu mengeluarkan uang 6 juta. Dari beli ini. Bagaimana Anda ingin membayar? Zalem. Ini adalah pasar gelap Basinga. Jika Anda gagal membayar hutang Anda, buaya di sungai Pattaya. Saatnya makan lengkap.
Keluarkan mesin kartu. Saya masih punya sedikit uang ini. Gesek kartu ke akun. 60 juta bat. Terima kasih, Saudara Zalem. Anak laki-laki. Jangan terlalu senang. Keberuntungan. Aku tidak akan selalu berdiri di sisimu. Berikutnya adalah lot kedua hari ini. Rumor mengatakan bahwa Rosario ini dibuat dengan restu dari Ajan Rai. Manik-manik Rosario diberkati oleh Ajan Rai, dapat diedarkan di pasaran. Jadi Rosario ini, harga awal adalah jutaan bat. Hubungi harganya setiap saat, tidak kurang dari 1 juta bat. Di negeri 10.000 Buddha kami, manik-manik Rosario berwarna merah. Baik hitam. Hal ini jarang terjadi, arti tasbih putih kurang bagus. Guru Ajan Rai. Dia adalah azan yang sangat kuat. Anda tidak boleh bingung tentang ini. Kalau masakan azan, tingkat azan ini terbuat dari manik-manik Buddha. Menyamar. Saya pasti membutuhkan lebih banyak manik-manik. Jika tidak, maka tidak dapat dikemas dengan sempurna. Jadi saya menyimpulkan, Rosario ini tidak ada penyamaran. Itu pasti palsu. Manik-manik Rosario dibuat oleh Ajan Rai senilai 10 juta bat. Jadi itu saja. Permukaan Rosario ini mengenakan lapisan kamuflase Jepang. Mungkin karena dia datang dari tempat yang salah. Tapi sebenarnya, ini adalah sekumpulan manik-manik Rosario merah. 2 juta bat. Anak laki-laki. Hei, kamu tidak apa-apa kan? Rosario putih ini ukurannya kecil sekali. Tidak ada manik-manik yang pernah ditemukan. Situasi membungkus manik-manik Rosario putih ini. Itu terlihat palsu. Anda tidak perlu khawatir tentang hal ini. Jika menurut Anda Rosario ini, mungkin itu asli. Nanti kamu juga bisa berfoto. Lot pertama anak laki-laki. Anda hanya mengandalkan keberuntungan. Tapi keberuntungan ini tidak akan terlalu bagus. Sekilas Rosario ini tidak nyata. Tidak perlu mengeluarkan uang untuk mengambil gambar. Saya memilih untuk tidak mengikuti. Aku juga tidak akan mengikuti. 2 juta bat 2 kali. Selamat untuk pria ini. Rosario ini. Milik pria ini. Ini sungguh diproduksi oleh Hazan Lai. Manik Rosario merah masih sangat langka. Rosario ini bisa digoreng. 10 juta bat. Rosario merah ini. Karena kelangkaannya. Ini sangat sepadan dengan harganya, jutaan bat. Saya menghabiskan puluhan juta bat. Itu hanya mimpi. Tetap saja temanku bisa diandalkan. Zalem. Maka Anda adalah seorang jutawan. Itu tidak mewakili umat 10.000 Buddha. Bisakah Anda mengambil beberapa foto yang bagus? Atau apakah Anda ingin mengungkapkannya? Kerajaan 10.000 Buddha tidak sebaik Tiongkok. Tentu saja bukan ini yang saya katakan. Ini adalah Zalem maksudnya. Siapa Zalem? Bagaimana dia bisa menjadi seperti ini? Anak laki-laki, saya memperingatkan Anda untuk tidak berbicara omong kosong. Dan jangan bangga. Keberuntunganmu tidak selalu sebaik ini. Zalem, apakah kamu masih berpikir aku beruntung? Oke, lalu aku akan menunjukkannya padamu. Seberapa bodohnya kamu? Basong sedang mencari pria Tionghoa ini. Tampaknya dia memang memiliki beberapa keterampilan. Saya bisa mengikutinya. Semuanya, kami hampir selesai memotretnya. Semuanya. Ini adalah grand final kami. Semuanya. Ini adalah grand final kami. Tasbih yang digunakan Ajan Wenmu semasa hidupnya. Untuk meningkatkan kekayaan lelang. Kami memasang manik-manik Rosario asli dan 4 rangkaian imitasi tinggi lainnya. Manik-manik Rosario dicampur menjadi satu. Sekarang beri saya waktu beberapa menit. Sekarang saya akan beri Anda waktu sebentar. Anda dapat melihat lebih dekat. Ayo naik dan melihat. Salah. Tidak banyak nilainya 3.000 bat. Manik-manik yang digunakan oleh Ajan Wenmu. Senilai 100 juta bat. Rosario ini sebenarnya bernilai 100 juta. Oke, silakan kembali ke tempat duduk Anda. Saya percaya bahwa sebelum Anda datang, sudah cukup menyelesaikan pekerjaan rumah. Ajan Wenmu sebelum kematiannya, Rosario yang digunakan adalah dengan menggunakan terbuat dari bahan yang sangat langka. Di bawah penerangan cahaya ungu, akan mekar. Setelah semua orang mengambil gambar, Anda juga dapat memilih apakah akan menggunakan lampu ungu di tempat kami untuk memverifikasi keaslian lot tersebut. Jadi apa yang terjadi selanjutnya? Dari Rosario pertama, mulai memotret. Harga awal manik Rosario pertama, 10 juta bat. Harga awal setiap saat tidak kurang dari 10 juta, 2.000. Kali ini aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Saya akan membayar 30 juta bat. Saya keluar. Apa? Hai saudara Basong, hal-hal yang kami foto bisa digunakan sebagai kepala sekolah. Datang dan menawar. Ikuti aturan pasar gelap Pattaya. Ya. 100 juta bat? Jika ini salah, saya tidak punya kesempatan untuk mengambil gambar. Saya tidak sempat mengambil fotonya. Lupakan saja, saya tidak akan mengikuti. Orang ini tidak 100% dapat mengambil foto yang bagus. Ikuti lagi. Hanya 100 juta meter persegi. Saya tidak berani bertaruh.
Saya juga pernah ke sana. 100 juta baht 2 kali. Bason. Bahkan jika Anda memotret hal-hal bagus itu, secara finansial, Anda tidak sebaik saya. Kamu tercela. Sumber daya keuangan juga sangat kuat. Bagian. Jika Anda juga sangat kaya, Anda juga dapat terus mengikuti saya. 200 juta baht 2 kali. 200 juta baht 3 kali lipat. Selamat Pak Zalem. Rosario ini milikmu. Pak Zalem. Apakah Anda ingin menggunakan cahaya ungu di tempat untuk memverifikasi keasliannya? Tentu saja. Aku ingin Bason tahu. Dia tidak punya peluang. Punya Rosario itu. Ekspresi putus asa di wajahnya pasti menyenangkan. Bagaimana ini bisa terjadi? 200 juta untuk membeli palsu. 21 mendapat yang palsu. Zalem. Dasar bodoh. Saya sebenarnya memotret yang palsu. Hei, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saudara Zalem punya. Bagaimana dengan kekuatan ini? Habiskan 200 juta. Belikan Rosario palsu untuknya. Tidak ada rasa sakit atau gatal. Anda berani menipu saya, mencari kematian. Anda mencari kematian. Bason, kalian berdua bajingan. Sakiti aku seperti ini. Anda akan dihukum. Pak Zalem, silakan keluar dan ambil kendali emosi sendiri. Basong, kamu melakukan kejahatan. Anda akan dihukum. Bawa Tuan Zalem keluar dari sini. Yan Hai. Dilakukan dengan indah. Zalem si bodoh ini. Toko barang antiknya. Itu karena rantai modalnya putus. Semua ditutup. Dan toko seni saya. Bisnis akan jauh lebih baik. Aku akan memberimu lebih banyak uang sebagai tanda terima kasih. Sama-sama Basong. Dia menindas kami orang Cina. Aku akan memberinya pelajaran. Seharusnya begitu. Yan Hai. Katakan yang sejujurnya. Dapat menentukan yang mana. Untaian manik-manik Rosario di Zanwenmu. Ya. Kemudian pelelangan dilanjutkan. Mari kita mulai dengan Rosario kedua. Sama seperti sebelumnya. Harga awal 10 juta baht. Tawaran per waktu tidak kurang dari 10 juta baht. 100 juta. Anda tidak bisa berteriak puluhan juta kali. Anda tidak bisa berteriak kali setiap saat. Semua berperilaku. Sepertinya dia pasti akan menang. Dengan cara ini, hanya untuk memberi orang lain semacam itu. Saya sengaja menunda kemunculan mereka. Zalem bodoh itu. Berikan padaku iklan langsung. Pasti akan ada kecurigaan kali ini. Saya melakukannya dengan sengaja. Orang ini tidak bisa sengaja meneriakkan harga tinggi lagi. Menipu kami. Jika saya mengikuti. Itu 110 juta. Jika Anda mengambil foto palsu, tidak akan ada peluang lagi nanti. Gunakan kata-kata Cina untuk mendeskripsikannya. Orang ini adalah licik. 100 juta baht per waktu. 100 juta baht 2 kali. 100 juta baht 3 kali. Selamat untuk pria ini. Rosario ini milik TN. Pria ini. Apakah Anda ingin berada di lokasi? Bagaimana dengan memverifikasi keaslian Rosario ini? Tidak perlu. Tampaknya. Orang ini selingkuh lagi. Untungnya kami tidak tertipu. Aku pergi ke kamar mandi. Aku pergi ke kamar mandi. Kemudian pelelangan dilanjutkan. Rosario ketiga. Masih sama, syuting dimulai dengan 10 juta yuan. Tawaran per waktu. Tidak kurang dari 10 juta baht. Lelang dimulai. 50 juta. Benar saja. Dia hanya menggertak. Kalau tidak, dia sama sekali tidak punya. Saya perlu melanjutkan syuting ini. Saya baru saja melihat Rosario ketiga. Berbagai manifestasi. Mereka semua mirip Ajan Wenmu. Manik-manik Rosario yang digunakan. Itu saja. 60 juta baht. Hanya tersisa 3 manik Rosario. Selanjutnya saya akan mencoba yang terbaik. 70 juta baht. 8.000 baht persegi. Basongo. Sangat cantik. UPS. Kamu di sini. Wanita, kalian semua keluar. Kami para pria punya sesuatu untuk dibicarakan. Yan Hai. Anda benar-benar pintar. Kamu tahu maksudku. Dan bekerja sama dengan saya. Itu seperti jangkrik emas yang keluar dari cangkangnya. Basongo. Seperti kata pepatah lama, perusahaan milik negara Tiongkok kita memang demikian. Kejahatan memiliki batu giok. Manik-manik Rosario Ajan. Bayi yang baik. Saya harus berhati-hati. Sampai jumpa di kotak 19 di Night Bar A. Saya sama seperti Anda. Menemukan alasan untuk pergi ke kamar mandi. Segera meninggalkan tempat kejadian. Saya kira itu ada di tempat kejadian. Kecuali, Zalem, si bodoh itu. Belum ada yang memverifikasinya di situs.
Zalem. Dia bodoh. Orang bodoh tidak pantas untuk hidup di dunia ini. Bagikan panggung dengan kami, orang-orang pintar. Yan Haiyi. Aku semakin menyukaimu. Di sini. Itu yang aku janjikan padamu. 2 juta bat. Dan Anda di pelelangan. Memotret semuanya. Setengah dari keuntungan. Selain itu, bantu aku menjatuhkan Zalem. Ditambah beberapa biaya terima kasih. Aku akan memberikan semuanya padamu. Tentu saja. Kecuali Rosario. Saya masih perlu menggunakannya sendiri. Wah. Saya bekerja di Tiongkok. Saya tidak pernah berani memikirkannya dalam hidup saya. Punya banyak uang. Kali ini saya benar-benar menghasilkan banyak uang. Lihatlah penampilanmu yang tidak berharga. Apa maksudnya uang kecil ini? Anda membantu saya mendapatkannya. Rosario Ajan Wenmu. Aku berhutang budi padamu. Saya tidak bisa membayarnya kembali dengan uang. Jadi, aku akan memberimu kesempatan besar. Basongo. Kesempatan yang sangat besar. Aku akan membawamu ke Patani. Temui Jenderal Capci. Dengan kemampuanmu, pasti akan mendapatkannya. Perhatian Jenderal Capci. Dia akan memberi Anda kesempatan untuk memamerkan keahlian Anda. Namun, Provinsi Patani. Tidak juga tempat yang sangat bagus untuk dikunjungi. Hidup berada dalam bahaya kapan saja. Tapi kamu orang Cina. Bukankah itu pepatah lama? Jadikan badai lebih besar. Semakin mahal harga ikannya. Jadi, apakah kamu berani ikut denganku? Kekuatanku hanya dapat melihat item ini. Jika Anda tiba di Tiongkok, sebaiknya tidak ada kesempatan untuk memamerkan keahlian Anda. Saudara Basong benar. Semakin besar badai, semakin mahal harga ikannya. Karena kita memiliki kekuatan ini. Saya ingin menjadi lebih besar dan kuat. Ciptakan kecemerlangan. Basongo. Aku akan pergi bersamamu. Bagus. Ini teman baikku. Ayo. Selamat. Kering. Berani. Besok. Saya akan mengantar Anda untuk mengajukan kartu ban terlebih dahulu. Jika Anda mengambil begitu banyak uang tunai di jalanan, Anda pasti akan dirampok di negeri 10.000 Buddha. Bagus. Ngomong-ngomong, Saudara Basong, saya punya sesuatu yang lain. Jika saya tinggal di sini untuk waktu yang lama, lalu pasporku. Hai. Masalah paspor, aku akan membiarkan Ike melakukannya. Sawadika. Capci umum. Basong di Pattaya. Katanya ia datang untuk mengantarkanmu. Manik-manik Rosario Ajan Wenmu. Aku sudah lama menunggumu. Sawadika. Pasar gelap Pattaya. Apakah ada 2 orang ini? Capci umum. Pasar gelap Pattaya. Memang ada 2 orang ini. Memang ada 2 orang ini. Tasbih yang digunakan oleh Ajan Wen Musheng. Itu adalah benda suci yang langka. Dapat membersihkan jiwa seseorang. Saya sangat menyukai benda suci ini. Bason, jika Anda membawa tali ini, itu benar. Saya setuju. Membantu Anda dengan sesuatu. Jika itu salah, Anda dan orang Cina ini, saya tidak bisa keluar. Karena mereka yang berbohong akan dihukum. Ya, Capci umum. Ya, itu seorang jenderal. Ya. Hahaha. Umum. Otentik. Ini asli. Ini sungguh. Ajan bunmu. Manik-manik Rosario yang saya gunakan selama hidup saya. Bawa itu. PBB Dian. Bason, aku berjanji padamu. Saya dapat membantu Anda dengan sesuatu. Anda mengatakannya. Apa yang kamu ingin aku lakukan untukmu? Capci umum. Saya ingin menggunakan Rosario ini. Menebus saudaraku. Ongla. Dia ada di dalam kamu. Terakhir kali kami berperang melawan pasukan pemerintah. Di antara para sandera yang ditangkap. Pergi. Ambil sandera bernama Ungra. Bawa ke sini. Ya. Basongo. Ongla. Ya Tuhan, saudaraku. Saudara, saya kenal saudara Basong. Tidak akan mengabaikanku. Capci umum. Terima kasih umum. Tidak perlu berterima kasih padaku Basong. Anda menebus saudara Anda dengan Rosario Anda. Itu adil.
Umum. Sebenarnya ada hal lain yang ingin kukatakan padamu. Yang ini. Itu teman baikku Yan Hai. Dia sangat mampu. Oke. Namamu Yan Hai. Benar? Ya Capci umum. Namaku Yan Hai. Lelang Pattaya. Lelang pasar gelap Pattaya. Anda berada di bawah hidung satu mata. Bawalah Rosario ini bersamamu. Kemampuan identifikasi harta karun bermata satu sangat kuat. Menurutku, Anda tidak serta-merta mengandalkan kekuatan. Dia menang. Bagaimana perasaanku? Anda mengandalkan sedikit lebih banyak keberuntungan. Sawadika. Capci umum. Pemilik Taman Malaysia, Bos Distrik Melayu Yuan Barat, Malaysia. Raffimont ingin bertemu denganmu. Dia bilang dia membawakanmu satu. Kerajaan 10.000 Buddha di abad ke-15. Patung Buddha perunggu hitam. Yan Hai. Kesempatan untuk membuktikan kemampuan Anda. Datang. Itu Jenderal Capci. Biarkan Raffimont masuk. Ya. Sawadika. Capci umum. Saya berada di pasar gelap di Kuala Lumpur. Punya yang ini. Negeri 10.000 Buddha, abad ke-15. Patung Buddha perunggu hitam. Datang ke sini khusus untuk dipersembahkan kepada Anda. Capci umum. Patung Buddha ini. Saya memberikannya kepada Anda. Raffimont. Jika Anda mempersembahkan patung Buddha ini, jika Anda menawarkan patung Buddha, itu benar. Kalau begitu aku berjanji padamu, saya dapat membantu Anda dengan sesuatu. Terima kasih Jenderal Capci. Adapun patung Buddha perunggu hitam ini, Anda baru saja meminjamkan saya 10 keberanian. Saya juga tidak berani mengirimkannya kepada Anda. Palsu. Ya. Patung Buddha perunggu hitam abad ke-21 di kerajaan 10.000 Buddha, bernilai 500 juta baht. Abad. Tapi Raffimont, bukankah dia bilang, ini adalah 10.000 Buddha dari abad ke-5? Patung Buddha kayu hitam? Capci umum. Patung Buddha ini. Bukan dari 10.000 Buddha, abad ke-15. Terbuat dari. Namun dibuat pada abad ke-21. Kalian orang Cina berbicara omong kosong. Bagaimana saya bisa mendapatkan patung Buddha palsu untuk Chopachi umum no enair? Anda orang Tiongkok bisa saja berbohong. Omong kosong. Kamu. Pergi dan lihatlah patung Buddha perunggu hitam ini. Ya. Kembali ke Jenderal Capci. Menurut pendapat saya, memang. Kerajaan 10.000 Buddha di abad ke-15. Patung Buddha perunggu hitam. Karena kondisinya yang berkarat. Konsisten dengan waktu. Dan proses pemodelannya. Memang sejalan dengan zaman itu. Itu saja. Bagaimana patung Buddha ini bisa palsu? Patung Buddha ini mungkin palsu. Yan Hai. Satu mata adalah bawahanku. Seseorang dengan kemampuan menilai harta karun yang kuat. Dia mengatakan itu adalah patung Buddha perunggu hitam asli. Anda bilang itu palsu. Katamu. Siapa yang harus saya percaya? Tampaknya pada abad ke-20. Saya meniru yang ini. Patung Buddha perunggu dari abad ke-15. Saya tidak sengaja menjatuhkannya. Itu ditiru di permukaan pada saat itu. Karat sudah selesai. Mereka tidak menyadari bahwa mereka telah menemukan sebuah lubang. Saya juga tidak membahas detail ini. Sebaiknya kau temukan yang ini. Kerajaan 10.000 Buddha di abad ke-15. Patung Buddha perunggu hitam. Apa yang salah? Jika tidak, aku akan melemparkanmu ke sungai. Pergi untuk memberi makan buaya. Basongo. Meminjamkanmu sesuatu. Pertama. Cina, apa yang akan kamu lakukan? Cina, apa yang akan kamu lakukan? Saya pikir setelah dia ditemukan. Apakah Anda akan melakukan sesuatu yang ekstrim? Sangat bodoh. Bersenandung. Dibuat pada abad ke-10 kerajaan 10.000 Buddha. Patung Buddha perunggu hitam. Permukaannya. Seharusnya ada karena berjalannya waktu. Karat terbentuk. Dan karat ini terbentuk secara alami. Seharusnya berlapis-lapis, kan? Namun karat pada permukaan patung Buddha ini. Tapi semuanya hampir sama. Dan Jenderal Capci. Saya punya satu lagi bukti kuat di sini. Capci umum. Jika patung Buddha ini benar-benar dari 10.000 Buddha, kata-kata yang dibuat pada abad ke-15. Jadi lubang kecil ini pasti berkarat juga. Tapi sekarang,
Sebenarnya tidak ada karatnya. Jadi, hanya ada satu kemungkinan. Patung Buddha ini bukan negeri 10.000 Buddha, dibuat pada abad ke-15. Tapi tirulah gaya Ji. Dibuat pada abad ke-21. Kalian orang Cina berbicara omong kosong. Kamu menari dengan pedang dan senjata di depan patung Buddha. Apakah kamu tidak ingin hidup lagi? Tolong maafkan saya, Capci umum. Menyeretnya ke bawah. Ya. Capci umum. Tolong biarkan aku pergi. Saya benar-benar tidak tahu patung Buddha ini. Itu dari abad ini. Jangan khawatir. Bahkan patung Buddha ini bukan negeri 10.000 Buddha, abad ke-15. Diproduksi. Tapi itu juga patung Buddha. Saya menawan. Jangan membunuh di depan patung Buddha. Kamu bisa pergi. Tapi, kampus Anda di Malaysia tidak akan mendapatkan perlindunganku. Pergi. Terima kasih Jenderal Capci. Pergi. Adapun kamu, terlihat salah 2 kali berturut-turut. Umum. Tolong maafkan saya. Kataku. Jangan membunuh di depan patung Buddha. Saya tidak mau. Sampai jumpa lagi di Nianfu. Aku tidak akan memberimu perahunya. Anda mencari tahu sendiri. Inginkan aku besok. Sampai jumpa lagi di Provinsi Patani. Lakukan dengan risiko Anda sendiri. Ya. Ya. Yan Hai. Anda telah membuktikan kemampuan Anda. Saya memutuskan untuk memberi Anda kesempatan. Saya memutuskan, di pasar gelap di Provinsi Patani, memberimu toko. Anda memberi saya uang setiap bulan. 10 juta baht sudah cukup. Toko Anda dapat dibeli di negeri 10.000 Buddha, mampu beredar di pasaran. Atau tidak dapat diedarkan benda Buddha apapun. Toko ini, semua orang tahu bahwa saya milik Captiva. Semua orang akan mendukung satu bisnis Anda. Namun, saya punya permintaan. Tidak menjual barang palsu. Kalau tidak, itu hanya tamparan di wajah Pet. 3 bulan kemudian. Akun toko Anda. Lebih dari 100 juta. Saya memasang situs bisnis bermata satu. Serahkan pada Anda. Bagaimana kabarnya? Buatlah pernyataan. Saya setuju. Bagus. Saya setuju. Dengan kekuatanku, hampir tidak mungkin menerima barang Buddha palsu. Dan, saya juga bisa mengetahui kebocoran di pasar. Akun melebihi 100 juta dalam 3 bulan. Seharusnya tidak sulit. Pada saat itu, saya bisa melihat wilayahnya. Jadikan lebih besar dan kuat. Selamat. Temanku. Di pasar gelap di Provinsi Patani, Anda punya tempat sendiri. Tuan Yan Hai. Toko ini, mulai sekarang, Andalah yang akan mengurusnya. Jenderal Capci punya. Letakkan toko ini. Serahkan saja pada yang ini. Tuan Yan Hai yang mengurusnya. Anda harus melakukan yang terbaik untuk membantu. Ya. Basongo, Ong Lago. Basongo, Ong Lago. Di masa depan, jika Anda bisa mendapatkannya, benda suci atau semacamnya, bawa saja ke toko saya. Saya akan memberikan harga yang lebih tinggi. Temanku. Anda telah bertanya kepada orang yang tepat tentang hal ini. Ongra di pasar gelap. Tapi saya punya koneksi sendiri. Banyak barangku. Dia mengumpulkan semuanya untukku. Hampir semua kesetiaan. Sawadika. Saya mendengar Bason berkata, Andalah yang menyelamatkan saya. Jadi, saya akan membantu Anda mengumpulkan lebih banyak benda suci. Biarkan Anda mencapai tujuan Anda sesegera mungkin. Terima kasih. Ini adalah pasar gelap di Provinsi Patani. Membunuh bukanlah hal yang ilegal. Ambillah. Itu juga bisa digunakan untuk pertahanan diri. Bersikaplah kejam di sini. Jika tidak, sulit untuk berdiri. Dengarkan petugasnya. Seluruh jalan terpengaruh. Perlindungan pemberontak. Peralatan Buddha dan benda suci ada di mana-mana. Sekarang Basong dan Ong Lago. Semua orang pergi untuk mengumpulkan barang-barang. Saya adalah kekuatan super saya. Saya bisa. Kekuatan super saya. Pergi ambil kebocoran. Kalau tidak, hanya di toko. Menunggu orang lain mengirimkan barang. Kapan kita harus menunggu? Saudara bermata satu. Apakah kamu yakin? Apakah anak itu tahu cara mengemudi di gang? Akankah anak itu datang ke gang ini? Yakinlah. Aku mengikutinya begitu lama. Dia pasti akan datang ke gang ini. Dia pasti akan datang dari gang. Tunggu. Bawa saja guman palsu ini bersamamu. Aku sengaja menabraknya. Lalu jatuhkan gumantong ke tanah. Memerasnya demi uang. Tunggu sampai dia benar-benar membayarnya. Katakan saja padanya. Di mana rumahmu?
Ada banyak alat Buddhis lainnya. Lihat, dia adalah orang yang nyata. Jual semuanya padanya. Bawa dia ke sana. Biarkan dia membeli barang asli yang istimewa itu. Menipu dia dengan keras. Hahaha. Angstrom. Kakak laki-laki, bagaimana jika dia menolak membayar? Kalau begitu biarkan orang-orang ini dengan kejam. Kalahkan bocah itu. Tunggu sampai dia tidak tahan lagi. Benar-benar kehilangan uang. Ajak dia untuk membeli barang asli itu lagi. Dia membuatku kehilangan wilayahku. Pukul dia. Menipu dia lagi. Sebaliknya, hal itu membuatku semakin marah. Hahaha. Oke kawan. Saya mendengarkan Anda. Bagaimana dengan Saipan? Dia datang. Apa yang kamu lakukan? Ambil gumantongku. Mereka semua jatuh ke tanah. Semua rusak. Ini aku. Dibuat dengan restu azan. Kamu harus membayar 1 juta bat. Ya maaf. Gumantong palsu. Produksi massal pabrik kecil. Bernilai 100 bat. Ini diambil. Gumantong palsu ada di sini untuk memeras uang. 1 juta. Saya tidak punya. Tapi saya masih punya 100 yuan. Jika Anda menginginkannya, ambillah. Anda tidak mau. Jangan pernah berpikir untuk memerasku. Cina. Anda pikir saya mudah ditindas, bukan? Ayo, saudara-saudara. Peninggalan. Senilai 10 juta bat. Ini sebanding dengan Bason. Mengambil peninggalan yang hilang. Ini bahkan lebih berharga. Ini layak untuk dilakukan. Pasar gelap di Provinsi Pattani. Orang Gumantong biasa memeras uang. Mereka semua membawa barang-barang pribadi semacam ini. Cina. Anda benar-benar tidak mengikuti aturan. Jika saya berperilaku sia-sia, saya akan senang kehilangan uang. Jika saya menunjukkan bahwa uang itu terlalu mudah. Sebaliknya, dia akan melihat sesuatu yang aneh. Seperti ini. Aku memukulmu. Ini benar-benar salahku. Tapi 1 juta Anda terlalu banyak. Ayo lakukan ini, 500.000. Saya akan memberi Anda kompensasi 500.000. Barangmu ini milikku. Bagaimana kabarnya? Meskipun saya hanya bisa melihat melalui wadah Buddha, tapi jauh lebih baik dari orang biasa. Bermata satu. Apakah kamu pikir kamu di sini untuk membalas dendam padaku? Sebenarnya. Apakah Anda di sini untuk memberi saya kekayaan besar? Oke. Sebagai orang Tiongkok, menurut saya Anda lebih membumi. 500.000 adalah 500.000. Bagus. Tapi aku memberimu 500.000. Anda Gumantong. Apakah itu milikku? Bagaimana dengan saya? Dia kebetulan mengetahui beberapa teknik perbaikan. Saya bisa menaruh ini. Perbaikan Gumantong. Saya akan membawanya kembali ke toko saya untuk menjualnya. Aku juga harus bisa mendapatkan darahnya kembali. Jual untuk sejumlah uang. Tentu saja. Ini menghancurkan Gumantong. Saya tidak menginginkannya lagi. Jadi tanpa disadari. 900-100.000 bat terlewatkan. Bermata satu. Anda benar-benar orang mulia saya. Hei. Tunggu sebentar. Apa yang salah? Saya. Semua kesepakatan telah selesai. Apakah Anda masih ingin menyesalinya? Aku akan membawa anak ini bersamaku selanjutnya. Pergi untuk melihat kumpulan barang itu. Berbicara tentang kumpulan barang itu. Bahkan jika penilai harta karun datang. Mungkin tidak ada masalah. Dia bermata satu dan aku menghabiskan banyak waktu. Menerima 5 juta bat. Biarkan orang ini membelinya seharga 10 juta bat. Anda tidak hanya dapat menghasilkan uang darinya. Anda juga bisa pergi ke toko Paci, di depan semua orang. Tampar wajah orang ini. Bunuh 2 burung dengan 1 batu. Hei. Tunggu sebentar. Aku mengenalmu. Orang-orang di kerajaan 10.000 Buddha menyukai ini. Tapi aku orang normal. Tidak pandai dalam mulut itu. Saya mendukung Anda. Tapi, Anda tidak ingin salah paham. Saya. Apa yang kamu pikirkan? Aku akan membawamu menemui bayiku. Bos Cina, saya dengar. Anda memiliki toko sendiri. Saya ingin membawa Anda ke barang kami. Apakah Anda tertarik? Ini mungkin terjadi lagi. Desain bermata satu menipu saya. Tapi si bodoh ini ambil 10 juta barang. Jual ke saya seharga 0,5 juta. Saya masih merasa mendapat untung. Saya kira dia memiliki sesuatu yang sangat bagus di tangannya. Kalaupun tidak ada jual beli yang dipaksakan. Karena saya memiliki mitra yang dapat diandalkan. Bahkan jika aku benar-benar membunuh seseorang di wilayah Nianfu, Universitas Peking, membunuh seseorang bukanlah hal yang ilegal. Oke. Jika memang ada bayi yang Anda sebutkan, kalau memang ada 11 bayi kamu, aku bisa pergi bersamamu. Bos Cina. Tolong. Safadika. Tolong. Safadika. Ini. Itu produk kami. Bos Cina. Bagaimana dengan bos? Itu hal yang bagus, bukan? Anda menentukan harga. Kerajaan 10.000 Buddha di abad ke-20. Azan yang terkenal membuat jimat Buddha. Nilai asli 10 juta bat. Rusak dan diperbaiki. Nilai saat ini,
300.000 bat. Kerajaan 10.000 Buddha di abad ke-20, diproduksi oleh Azan terkenal. Gambar sekte Buzhou bermuka 10. Nilai asli 20 juta bat. Rusak dan diperbaiki. Nilai saat ini adalah 500.000 bat. Abad negeri 10.000 Buddha. Azan yang terkenal membuat patung Rusi. Nilai asli 15 juta bat. Rusak dan diperbaiki. Nilai saat ini 350.000 bat. Peralatan Buddha ini semuanya bagus. Tapi semuanya adalah versi yang dipulihkan. Ambil kembali dan jual. Itu harus ditandai sebagai versi yang diperbaiki. Tapi sejauh yang saya tahu, versi peralatan Buddha yang dipulihkan, semua orang mengira inisial. Tidak mudah untuk menjualnya, meski tidak ditandai sebagai versi perbaikan. Jual sebagai instrumen Buddha yang lengkap. Ada kemungkinan besar bahwa para tamu tidak akan tahu. Namun ini dianggap menjual barang palsu. Jenderal Capci akan menyalahkannya. Hei, jika versi ini diperbaiki, alangkah baiknya jika itu versi lengkap. Dengan begitu saya bisa. Azan yang terkenal membuat jimat Buddha, nilai juta bat. Sebenarnya mataku bisa perbaiki bejana Buddha yang rusak ini. Peralatan Buddha ini. Membeli versi yang dipulihkan. Ahli restorasi Pavilion Foyuan. Ini dianggap terkemuka di Provinsi Patani. Mereka memperbaikinya. Bahkan penilai harta karun pun kesulitan melihatnya. Selama Anda mengambilnya, dijual di toko patch. Aku bisa merusak reputasimu. Bos. Bagaimana kabarnya? Itu hal yang bagus. Mari kita tetapkan harga. Lihat dia. Seperti berada dengan satu mata. Anda datang ke sini dengan sengaja untuk menipu saya. Saya hanya memanfaatkannya. Temukan kebocoran besar. Oh bos, kartu Buddha milikmu ini? Patung Buzhou bermuka 10. Tidak seperti pagoda dan patung itu. Semakin tua usianya, semakin berharga untuk dikoleksi. Anda hal-hal ini sudah terlalu lama. Bos, Anda tidak memahami hal ini. Ini diberkati oleh Azan. Patung Buddha Jimat Lushi. Patung Buzhou bermuka 10. Ini juga berharga untuk dikoleksi. Oh tidak, jadilah itu. Jika Anda memiliki ini, usia seperti itu. Patung Buddha, pagoda, delel, maka saya masih bisa mempertimbangkannya. XXXXXXX. Bos, tunggu sebentar. Bos, harga bisa dinegosiasikan. Ini memang benar. Peralatan Buddha diberkati oleh Azan yang terkenal. Ini pasti akan memiliki nilai koleksi. Benar saja, saya tertipu. Itu saja, bos. Di mana peralatan Buddha milikmu ini? Tekan saja. Jual ke saya masing-masing seharga 100.000. Biarkan saya kembali dan menghasilkan uang. Benar. Orang Cina sangat rakus. Oke. Saya tidak akan menghasilkan uang dari Anda kali ini. Namun segera Anda akan membayar harganya. UPS. Itu. Tidak apa-apa. Bagaimanapun, benda itu ada di sini bersamaku. Biarkan saja, biarkan saja. Saya akan menjualnya kepada Anda. Ayo pergi. Saudara bermata satu, orang Cina sudah melakukannya. Mari kita mulai dari Pavilion Foyuan. Badge yang kami dapatkan. Membeli semuanya. Bagaimana dengan Saipan? Bagus sekali dalam hal ini. Saya sudah bisa membayangkannya. Pria Tionghoa itu dibuang ke sungai. Adegan memberi makan buaya. Hahaha. Kerajaan 10.000 Buddha di abad ke-20 diproduksi oleh Azan yang terkenal. Gambar sekte Buzhou bermuka 10, senilai 20.000 bat. Kerajaan 10.000 Buddha di abad ke-20. Patung Rusi dibuat saat Azan terkenal. Senilai 15 juta bat. Benar-benar hilang jejak perbaikan. Ini bukanlah perbaikan, ini pemulihan. Terlewatkan kali ini. Ini masalah besar. Ditambah peninggalan ini. Taruh di toko patch. Lagi pula semuanya terjual. Hampir selesai. Targetnya 100 juta. Bermata satu. Anda benar-benar bangsawan saya. Hahaha. Saya baru saja memperbaikinya. Keluarkan peralatan Buddha. Ini dia. Ini jelas bukan suatu kebetulan. Tepat sekali. Anda bisa menipunya lagi. Selamat datang. Permisi. Apakah ada yang bisa saya bantu, bos? Patung Rusi ini. Saya menginginkannya. Berapa harganya? 30 juta. Patung Rusi ini. Bukan kemarin. Apa yang terjadi kemarin? Anda tidak bisa mengatakan saya menjualnya kepadanya. Kalau tidak,
akan ada masalah di kemudian hari. Itu tidak bisa dihitung dengan kepalanya. Saya melihatnya di tempat lain kemarin. Harganya juga tidak terlalu mahal. Tidak mungkin. Saya jujur. Jika Anda tidak mampu membayar 30 juta, aku tidak bisa menjualmu. Tiongkok yang berhati hitam. Sudah waktunya bagimu untuk segera menangis. Oke. 30 juta adalah 30 juta. Saya ingin patung Buddha ini. Berikan. Oke. Bersenandung. Ya. Semuanya. Toko tambalan. Letakkan patung Rusi yang telah diperbaiki, sesuai dengan patung asli Rusi. Harga 30.000 bat. Dijual kepada saya. Toko tambalan tidak, tambalan umum. Bagaimana? Apakah mereka sudah mulai menjual barang palsu sekarang? Di pasar gelap di Provinsi Patani, reputasi adalah paspor. Toko tambalan sekarang, bahkan tidak ada kredibilitas. Di mana Jenderal Capci, keluar dan beri komentar dengan cepat. Nona Azi, patung Rusi ini. Bagaimana rasanya seperti pavilion Foyuan kami menjual patung Buddha? Wang Lao, saya juga penasaran. Paci Store selalu dijalankan dengan integritas. Bagaimana Anda bisa menghancurkan tanda Anda sendiri memegang patung Lucy yang telah dipugar ini? Datang dan jual dalam kondisi baik. Apa yang kamu bicarakan? Omong kosong. Bos. Apakah Anda berani mengatakan bahwa Anda milik orang Rusia? Tidak setelah dipatahkan. Apakah sudah diperbaiki lagi? Saya berani mengatakan ini. Saya tidak memperbaikinya. Bagus. Tidak peduli betapa hebatnya teknologi perbaikannya. Semua dibutuhkan. Gunakan bahan khusus. Model dan lem. Dan saya kebetulan mendapat sesuatu bernama ramuan yang sebenarnya. Ambil saja ramuan ini. Tuangkan ini. Taruh saja barang yang dimodelkan dan direkatkan. Membuat mereka terjatuh. Bos, beraninya kamu mengatakan itu sekarang? Kamu, patung Ruth. Tidak ditambal. Saya berani mengatakannya. Apakah patung Lucy ini sudah diperbaiki? Di mana kamu hari ini? Jika tidak ada bukti yang membuktikannya. Patung Lucy ini, XXX, ini memiliki jejak praktik ritual. Tapi di sini Anda berbicara omong kosong kepada saya, mencemarkan nama baik toko Paci saya. Lalu aku akan menghancurkan otakmu. Semua orang melihat. Paci Dian-Dian sangat tertipu. Jual aku yang palsu. Anda belum mengizinkan saya mengautentikasi, bukan? Apakah sekarang semua toko Paci seperti ini? Di mana Jenderal Capci datang dan beri komentar. Bagaimana dengan hari ini? Jika Anda berada di toko saya, menemukan instrumen Buddha yang telah diperbaiki. Aku akan memukul kepalaku hingga berkeping-keping. Jika tidak, aku akan menghajar kepalamu hingga berkeping-keping. Mari kita mulai. Kamu berpura-pura menjadi apa? Mulailah dari awal. Ambil. Ya. Ini, bersenandung. Bagaimana ini mungkin? Ini. Ya. Agak menarik. Bagaimana? Kamu. Apakah Anda masih ingin melanjutkan verifikasi? Cina. Mengapa Anda tidak menembak di setiap kesempatan? Ya kamu. Jika mereka tidak dapat membuktikannya. Toko kami, peralatan Buddha yang diperbaiki, dijual dalam kondisi baik. Bunuh saja mereka semua. Saya agak jelas, beritahu saya. Di pasar gelap di Provinsi Patani, itu berarti cukup kejam. Jika tidak, orang lain akan menganggap saya mudah ditindas. Kami benar-benar akan menimbulkan masalah. Bermata satu, Anda mengirimkan ini untuk membangun prestise saya. Terima kasih banyak. Bersenandung. Bagaimana kabarnya? Apakah Anda ingin melanjutkan verifikasi? Patung Lucy ini jelas telah diperbaiki. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa aku salah membelinya? Anak laki-laki, jangan bangga. Harus ada di toko Anda, menemukan patung Rusi yang telah diperbaiki. Ini. Dan ini. Saya ingin ketiganya. Oke. 3.000 meter persegi ini, 30 juta ini. Ini. Juga 30 juta. Mengapa kamu tidak pergi dan mengambilnya? Bagaimana? Apakah Anda masih ingin melanjutkan verifikasi? Bagus.
Kamu adalah anak yang kejam. Hanya itu yang saya punya. 50 juta. Saya ingin jimat ini. Patung Hebuzou berwajah 10. Itu tidak akan berhasil, bos. Uangmu yang sedikit. Hanya cukup untuk membeli satu. Betapapun sulitnya, itu tidak akan berhasil. Tidak. 30 juta itu. Saya ingin membeli patung Buyou 10 wajah ini. Ya. Oke. Patung Buzou bermuka 10 ini. Itu pasti yang aku jual padanya. Saya ingat. Ini hampir setengahnya. Semua sudah diperbaiki. Lihat aku kali ini. Bagaimana kamu bisa hancur? Bersenandung. Nona Azi. Patung pagoda berwajah 10 di Buzou. Bukan begitu. Itu dibeli dari pavilion kami. Gambar pagoda berwajah 10 ini. Saya mengingatnya dengan sangat dalam. Saya memperbaikinya sendiri. Toko tambalan tidak akan menjual ini. Diperbaiki. Ilustrasi pagoda berwajah 10 Buzou. Bos Cina. Apakah kamu yakin? Biarkan saya memverifikasinya. Patung pagoda berwajah 10 di Buzou. Apakah sudah diperbaiki? Jika Anda tidak memverifikasi, lalu aku akan menghajarmu sampai mati. Maka jangan menyesalinya. Ah, Nona Azi. Patung Buzou Mianpai ini. Bagaimana tampilannya pada versi lossless? Ah, bolehkah saya melihatnya? Nona Azi. Patung Buzou bermuka 10 ini. Saya membelinya dari pavilion Foyuan Anda. Beritahu semua orang dengan cepat. Ini adalah versi yang diperbaiki. Wang Lao. Coba lihat. Ah, apakah ini sudah diperbaiki? Nona Azi. Gambar pagoda berwajah 10 ini. Itu masih utuh. Mendesis. Ya. Bukan yang itu. Gambar pagoda berwajah 10 ini. Itu masih utuh. Mendesis. Ya. Bukan yang itu. Tidak mungkin. Gambar sekte Buzun bermuka 10 ini jelas sudah diperbaiki. Bersenandung. Anda bergabung untuk mempermainkan saya. Aku bertanya padamu. Apakah Anda ingin melanjutkan verifikasi? Saya lupa. Apakah kamu tidak punya cukup uang? Toko saya ada di sini. Tetapi setiap kali Anda memverifikasi bahwa Anda memiliki peralatan Buddha, Anda harus membayar saya terlebih dahulu. Jika tidak, saya khawatir Anda akan merusak peralatan Buddha. Bos Cina, luangkan hidupmu, luangkan hidupmu. Semua orang pernah melihatnya, bukan? Ini adalah toko paci saya, akibat yang menyebabkan masalah. Apakah kamu orang Cina juga? Ya. Saya juga orang Cina. Di pasar gelap di Provinsi Patani, membuka pavilion Foyuan. Namaku Azi. Ini Tuan Wang. Siapa namamu? Nama saya adalah Yan Haiyi. Bos Yan. Bicara demi langkah. Tentu saja. Ayo, tolong di dalam. Salah satu milikmu. Patung Bujumian. Sudah diperbaiki, kan? Tidak. Di mana yang punyaku? Masih utuh. Gambar sekte Buzou bermuka 10. Di mana toko patch saya? Jangan pernah membuat klaim palsu. Katanya itu masih utuh. Masih utuh. Ya. Bos Yan. Tidak tahu. Bisakah Anda membantu kami memperbaikinya? Di mana liontin giok ini? Anda memutuskan harganya. Patung Buddha giok ini. Tampaknya itu milik peralatan Buddha. Saya telah melakukan pembayaran total hari ini. Yan Wantai. Membuang biaya 40.000 bat lagi. Anda dapat memilikinya di akun Anda ratusan juta jika Anda membantu mereka memperbaiki liontin giok patung Buddha ini. Mau 50 juta, selesaikan saja Jenderal Chopachi secara langsung. Tujuan dari pengaturan. Pada saat itu, wilayah bermata satu ini akan menjadi milikku. Saya dapat membantu kamu perbaiki liontin giok Buddha ini. Tapi punyaku sangat tinggi. Berapa banyak? 50 juta. Gesek kartuku, ya. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Tapi, perbaikan saya.
Agak istimewa. Aku tidak ingin ada orang lain di sekitarku. Bisakah kalian keluar dan menunggu sebentar? Sayangnya, bagus. Kami menghormati Anda untuk ini. Teknologi khusus. Anda bisa masuk sekarang. Sudah diperbaiki. Teknologi perbaikan ini sungguh luar biasa. Ah, hei. Ini sama dengan yang utuh. Sama persis. Tidak. Ini masih utuh. Liontin Giok patung Buddha. UPS. Bos Yan. Tidak tahu. Bisakah kamu pergi ke suatu tempat bersamaku? Di mana kuenya? Tempat di mana Anda dapat menghasilkan banyak uang. Ini adalah tiongkok kita. Peninggalan budaya hilang di luar negeri. Tepatnya. Sedang menunggu perbaikan. Artefak menunggu untuk pulang. Tunggu. Artefak untuk dibawa pulang. Tuan Wang dan saya berencana melakukannya. Perbaiki ini. Bawa kembali ke Tiongkok. Bos Yan, Anda memiliki keterampilan perbaikan yang bagus. Peninggalan budaya ini serahkan saja padamu. Cina di luar negeri. Terlalu banyak peninggalan budaya yang hilang, terutama di pasar gelap. Pasar gelap Patani, Meter, di Thailand. Ini adalah pasar gelap yang sangat terkenal. Jadi inilah aku, membuka pavilion Foyuan. Hanya ingin peninggalan budaya Tiongkok hilang di luar negeri. Beras yang diperbaiki, bawa kembali ke Tiongkok. Ya, Nona Azi. Banyak peninggalan budaya yang dibawa kembali ke Tiongkok. Di mana peninggalan budaya tersebut? Dia khawatir. Teknologi perbaikan dari ahli dalam negeri. Jadi semuanya bertumpuk di sini. Tunggu sampai benar-benar diperbaiki. Bawa saja pulang. Bos Yan, maaf merepotkanmu. Peninggalan budaya ini. Ikuti saja tiket patung Buddha dan Liontin Giok. Standar untuk diperbaiki. Aku bahkan bisa memberimu 50 juta. Nona Azi hanyalah seorang wanita. Juga tahu. Ambil contoh peninggalan budaya Tiongkok ini. Kirim pulang. Saya seorang pria Tionghoa, dan pria tetap harus membayar biaya. Itu terlalu tidak masuk akal. Oke. Peninggalan budaya ini, serahkan saja padaku. Adapun uang. Gratis. Meter. Bagaimana ini bisa berhasil? Jangan lupa. Saya juga orang Cina. Biarkan artefak ini pulang. Saya juga punya tanggung jawab. Ya. Lalu aku. Tidak denganmu, orang Cina. Sama-sama. Hahaha. Meter. Untuk Nona Azi kemarin, memulihkan peninggalan budaya bersama Tuan Wang dan lainnya. Saya hampir mati karena kelelahan. Capci umum. Hei. Ya. Yan Hai. Saya sudah mendengar tentang apa yang terjadi kemarin. Timo telah mendengar tentang apa yang terjadi kemarin. Dilakukan dengan baik. Jika tidak, yang lain berpikir, toko saya dicapci. Bisa diintimidasi. Ah, hari ini, saya akan datang. Hanya untuk memenuhi janji seseorang. Ya. Itu adalah kekuatan satu mata di Nian Menshan. Lebih tepatnya, itu sebuah toko. Ada KTV, Batang, pusat pemandian. Ini adalah buku rekeningnya. Mulai sekarang, semuanya berada di bawah kendali Anda. Terima kasih Jenderal Capci. Yan Hai, Anda memiliki penglihatan yang sangat bagus. Saya berencana untuk melakukannya. Kecuali piring bermata satu, saya akan memberikannya kepada Anda. Aku ingin memberimu satu lagi. Lelang Presiden PBB DR. Namun, tepatnya, adalah sebuah peluang. Direktur lelang. Anda masih harus memperjuangkannya sendiri. Ya, Capci umum. Maksudmu? Pasar gelap Joat. Akan ada pencicipan. Selama Anda bisa mencicipinya. Belilah barang-barang terbaik. Jadilah orang pertama yang mencicipi non-art. Mungkin.
Unonar, pasar gelap Patani. PBBDR, Presiden lelang adalah Anda. Lengan Persatuan. Lengan Persatuan. Butuh sepasang mata elang untuk menilai keaslian barang lelang. Mendesis. Mencicipi ini. Apa PBBDR? Penilai adalah juru lelang. Keluarkan artefak. Semua orang menebak harganya. Tebakan terdekat. Dapat dibeli dengan harga 10%. Tapi, penyelenggara tidak bergantung pada peninggalan budaya untuk menghasilkan uang. Itu adalah investasi dari para bos besar. Menemukan sepasang. Dapat dikenali oleh semua orang. Mata yang penuh kepercayaan. Ya, bersenandung PBB Unar mata ini. Tapi itu bisa menghasilkan uang. Unonar. Ah. Ya. Mendesis. Ya. Ini adalah mencicipi pasar gelap Joat. Tiket masuk. Yan Hai. Saya harap kamu jangan mengecewakanku. Terima kasih kepada Kapten Capci. Beri aku kesempatan ini. Ya. Perbaikan ini sangat berguna. Dengan kemampuan ini, temukan beberapa saat mencicipi peralatan Buddha yang dipulihkan. Setelah berubah menjadi instrumen Buddha yang utuh, tulis saja harganya dan Anda pasti menang. Namun, CK. Sayangnya, jika saya bisa menaruh ini, peralatan Buddha yang utuh, ubah saja menjadi versi peralatan Buddha yang dipulihkan. Itulah peluang saya untuk menang. Bisa dibuat lebih besar. Saya pergi. Kekuatan superku itu sebenarnya mungkin peralatan Buddha yang utuh. Ubah kembali ke versi yang diperbaiki. Ini terlalu kuat, bukan? Siapa? Mataku. Anda benar-benar dapat melihatnya. Bos Yan. Anda dapat didukung oleh Jenderal Kochi. Di provinsi Patani ini, di pasar gelap, buka toko paci seperti itu. Dia pasti mampu melakukan sesuatu. Negeri 10.000 Buddha di abad ke-19. Patung pagoda. Setelah saya mendapatkannya, saya tidak bisa membedakan antara benar dan salah. Jadi, bisakah kamu membantuku menutup mataku? Pantas saja Nona Azi tidak tahu. Bahkan jika pagoda ini itu diproduksi baru-baru ini. Namun biayanya juga cukup tinggi. Jika ini negara 10.000 Buddha, pagoda Buddha abad. Ini benar-benar 10.000 Buddha. Alangkah baiknya jika itu dari abad ke-19. Nona Azi, saya tidak akan sedih atau kecewa. Ah. Pagoda monumen patung kerajaan 10.000 Buddha, senilai 50 juta bat. Sebenarnya mataku, Anda dapat memasang instrumen Buddha palsu menjadi peninggalan budaya yang nyata. Ini terlalu mengagumkan, bukan? Bos Yan. Bos Yan. Bagaimana kabarnya? Patung pagoda abad ke-19. Apakah itu benar? Ah. Patung pagoda ini, itu benar. Memang benar, negeri 10.000 Buddha di abad ke-19. Saya tidak yakin sebelum saya mendapatkannya. Tapi sekarang, saya sangat yakin. Bos Yan. Kamu luar biasa. Anda dapat melihatnya dengan mata Anda. Ah. 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 Apakah kamu ada waktu luang besok malam? Ah. Aku mentraktirmu makan malam. Oh. Oke. Itu, besok jam 8. Sampai jumpa di restoran Gajah, Rumah Patani. Ya. Lalu aku tidak akan mengganggu istirahatmu. Ya. Sejak saya bisa memperbaikinya, era peralatan Buddhis menjadi lebih panjang, lebih berharga. Lalu aku akan melakukannya di dalam toko patch. Semua alat Buddhis menjadi lebih berharga. Mari kita mulai dari Anda dulu. Ubah saya menjadi kerajaan 10.000 Buddha untuk abad ke-10. Ah. Aneh. Kenapa itu Fangevo? Abad ke-16. Ah.
Mengerti. Penggunaan bertahun-tahun, paling lama adalah 2 abad. Namun, ini sudah cukup. Hahaha. Ah, ya, saudara akun. Di Provinsi Patani. Apa yang dilakukan kasino Anda adalah yang terbesar. Jadi saya ingin meminta Anda untuk membantu saya. Balas dendam pada seseorang. Sayangnya. Hei, bermata satu. Saya penasaran. Siapa? Kamu sangat murah hati. Ya, wanita Tionghoa di Pavilion Foyuan. Ya, bagaimana dia menyinggung perasaanmu? Wanita ini, dia sengaja menjual barang aslinya kepadaku. Kalau begitu beritahu saya itu sudah diperbaiki. Dia juga membunuhku, saudara terbaik, Saipan. Jadi, aku ingin dia mati juga. Hahaha. Perempuan Cina. Tapi dia terkenal karena kejujurannya. Saudara akun. Maksudmu? Anda tidak ingin berurusan dengannya. Hahaha. Bersenandung. Tidak. Maksudku. Harus menambah uang. Hahaha. Bos Yan. Ini semua. Lokal dari 10.000 budak. Hidangan otentik, memiliki rasa. Lalu pertama, sama-sama. Ya. Nona Azi, sungguh. Ayo, hehe. Yo. Nona Azi. Hahaha. Safadika. Jadi kamu di sini. Tadinya aku akan menemukanmu. Hahaha. Maaf. Kita tidak familiar dengannya. Hahaha. Nona Azi. Secara tidak sengaja, saya mendapat patung pagoda Cina yang besar. Ingin melelang. Tidak tahu. Apakah Anda tertarik? Ah. Hahaha. Patung pagoda Cina milikmu itu. Di sini? Hei. Suatu hal yang sangat berharga. Bagaimana mungkin saya bisa membawanya? Betapa berbahayanya. Ikutlah denganku ke kasino. Saya akan menunjukkannya kepada Anda. Jika harganya tepat, saya akan menjualnya kepada Anda. Hahaha. Nona Azi. Bagus. Saya berjanji kepada Anda. Bagus. Saya hanya suka Nona Azi. Sangat senang. Tolong. Hahaha. Nona Azi. Tolong. Hahaha. Seorang kun. Di mana patung pagoda Tiongkok Anda? Hei, Nona Azi. Patung pagoda Cina. Di brankasku. Aku harus mengambilnya. Hahaha. Harap tunggu di sini sebentar. Ah. Kalian berdua. Jaga baik-baik Nona Azi. Jika dia ada di sini, merasa sedikit dirugikan. Apakah kamu bertanya? Bagus. Hahaha. Nona Azi. Berhenti menunggu. Jangan menunggu. Berhenti menunggu. Ambillah. Mainkan dengan santai. Akun kasino kami. Itu saja. Anda mengambilnya. Bersenang-senanglah. Saya tidak berjudi. Apa yang harus dilakukan dengan chip? Sederhananya, jangan berani berjudi dengan kami. Mereka hanyalah pengecut. Orang sakit di Asia Timur. Hahaha. Nona Azi. Saya pikir batu giok kita ada di luar sana. Bisa jadi sederhana. Tapi jangan pernah diintimidasi. Bagus. Saya yakin. Yan Hai. Anda tidak memahami akun kasino ini. Selama Anda berjudi, kamu akan dimakan. Bahkan tulang dan ampasnya pun tidak berbahaya. Saya tahu. Pergi. Nona Azi.
Apa yang kamu katakan? Mengapa saya tidak suka mendengarnya? Akun kasino kami juga sesuai aturan. Di pasar gelap di Provinsi Patani. Terbuka untuk bisnis. Apa maksudnya masuk dan datang ke tempat kami? Akan dimakan. Bahkan tulang dan ampasnya pun tidak tersisa. Apakah perlu mengatakan itu? Orang Tiongkok hanyalah sekelompok pengecut. Mereka juga tidak berani bertaruh dengan kita. Hanya orang sakit di Asia Timur. Hahaha, kamu. Dealer ini. Saya ingin menanyakan sesuatu padamu. Anda berasal dari negara mana? Mengapa Anda memiliki rasa superioritas yang begitu kuat? Aku, pria yang memenangkan kekaisaran di timur. Oh, Jepang kecil. Oke. Lalu aku akan menunjukkannya padamu. Kami orang-orang baik. Masih belum ditanam. Oh, apa yang ingin kamu mainkan? Kasino Anda. Tingkat taruhan maksimum. Apakah hanya 1:100? Bukankah ada yang lebih besar? Oh, jadi kamu ingin bermain lebih seru? Tentu saja. Hanya tidak tahu. Apakah kamu berani bermain? Permainan ini disebut roda keberuntungan. 1 peluru sama dengan 2 juta. 2 peluru berarti 4 juta. 4 peluru sama dengan 8 juta. 5 peluru adalah 10.000. Saya tidak tahu apakah Anda punya peluang untuk bertahan hidup. Saya tidak tahu. Saya tidak punya kehidupan untuk dimainkan. Oke. Cara bermain. Seperti ini. Bersenandung. Jika kamu masih hidup. Bahkan jika kamu menang. Tetap sederhana. Jika kamu kalah. Tentu saja tidak ada kehidupan. Hidupmu. Itu sangat berharga. 100 bat persegi. Hei, apa yang kamu pikirkan? Hahaha. Benar saja. Mataku menjadi lebih kuat, dapat melihat dengan jelas. Lintasan rotasi majalah, baik dan terkendali. Periksa apakah ada peluru di pin penembakan. Hei, bagaimana pendapat Anda tentang hal itu? Tentu saja. Saya ingin bertaruh, dan terlebih lagi. Saya ingin bertaruh 5 peluru. Kamu gila. 5 peluru, kamu akan mati. Jangan khawatir. Di mana orang-orang di sini? Tidak semuanya penting. Karma. Menurutku, aku biasanya belum melakukan hal buruk. Jadi berkahku juga cukup bagus. Sangat beruntung juga. Tidak akan mati di sini. Dan terlebih lagi. Karena kami ingin bermain. Lalu bermain besar. Ayo. Ambil kuasnya dan aku akan bawanya. Pergi dan ambilkan aku mesin kartu kredit. Saya tidak hanya akan mempertaruhkan nyawa saya. Jutaan bat. Saya juga ingin memberikan semua aset saya. Miliaran bat juga disertakan. Saya menang saat itu. Jutaan bat. Saya tidak ingin pecahan ini. Tapi, Anda harus memberi saya 100 miliar bat. Anda harus memberi saya 100 juta bat. Cina ini. Baik hati. Cina. Kamu benar. Ini sepertinya pertaruhan keberuntungan. Faktanya, Beijing bertaruh pada nasib baik. Saya biasanya melakukan banyak hal baik. Memiliki cukup berkah. Jangan takut dengan pertaruhan ini. Ya. Cina. Ayolah. Cepatlah. Letakkan situasinya di sini. Mencerminkan ke saudara akun. Bagus. Bagus. Apakah kamu tidak ingin bermain? Lalu, saya akan mengubah kasino ini menjadi bertaruhlah padaku. Ini, hina saja kami. Nasib orang Tionghoa. Ah. Ya. Saya sudah bertanya kepada seseorang tentang hal itu. Pavilion Foyuan Nona Azi. Nilai totalnya hanya 100 juta bat. Aku memberinya 150 juta chip. Tunggu sampai dia selesai kalah. Mari kita lakukan. Ah, hahaha. Saudara akun, ya. Jika tidak, mari kita bicara. Apa yang dapat Anda lakukan di Provinsi Patani? Anda sudah sampai pada titik ini. Hehe, tidak mengherankan sama sekali. Melakukan sesuatu masih seperti ini. Kedap air. Wanita, 150 juta. Biarkan dia bermain sesuka hatinya. Tunggu sampai dia kehilangan segalanya. Saya baru tahu bahwa ada biaya untuk ini. Hahaha. Di Universitas Peking, tempat ini. Ikuti aturan dalam segala hal. Jika tidak, berbisnis tidak akan bertahan lama. Tunggu sampai dia selesai kalah. Kita bisa. Hehe, ya. Ah. Saudara akun, apa yang membuatmu panik? Tidak bagus. Berbicara perlahan. Pria Tionghoa di luar itu. Dia orang gila. Dia ingin bertaruh pada roda keberuntungan. 5 peluru. Bertaruh, itu 100 juta bat. 100 juta bat. Lucu. Dia gila. Alat tawar-menawar saya. Kenapa kamu belum mengirimkannya padaku? Kataku.
100 juta chip saya. Kenapa kamu belum mengirimkannya padaku? Masih mengatakan. Apakah kamu takut? Bukankah seharusnya begitu? Bukan untuk berjudi, kan? Orang-orang dari kasino ini, pelanggan memenangkan uang, tidak layak untuk dipertaruhkan. Apakah Anda masih memahami aturannya? Apakah kalian semua tidak takut? Bos Yan. Ini pertandingan yang cukup besar. 5 peluru. Akan mati di sini. Bagaimana? Saya tidak takut. Kamu takut. Kamu, anak buah Jenderal Capci. Saya, tidak perlu berada dalam situasi tegang dengannya. Seorang kun. Tidak masalah. Orang-orangku. Itu sebuah spesies. Saya sangat senang. Bertaruh saja dengannya. Hilang. Itu juga hidupnya. Seorang kun. 8. Saya melewati kasino Anda. Hanya ingin masuk, menyapamu. Tanpa diduga. Mengalami situasi perjudian yang luar biasa. Sawadika, Capci umum. Seorang kun. Taruhan ini. Saatnya untuk memulai. Meski kemungkinannya sangat rendah, tapi begitu dia menang. Aku akan kehilangan segalanya. Jika saya tidak menerima taruhan ini hari ini, maka aku akan kehilangan segalanya. Karena saya nongkrong di sini di Beinianfu. Reputasi adalah segalanya. Tentu saja kita bisa memulainya. Taruhan, keripik. Sangat mudah diingat. Bertahan hidup. Aku akan memberimu 1000. Bagus. Bawakan aku pelurunya. Capci umum. Jika saya menarik pelatuknya, dan selamat. Lalu, saya bisa mendapatkan 1000 miliar baht. Benar? Ya. Wilayah Provinsi Patani. Ini tentang aturan. Seorang kun. Tidak peduli apa yang aku. Aku ingin kamu dan adikmu mati juga. Kami orang Cina. Saya tidak pernah takut mati. Bagus. Kamu belum mati. Cina. Miliki keberanian. Cina. Berkatmu sangat baik. Sepertinya biasanya. Kamu selalu melakukan hal-hal baik. Kamu pantas mendapatkannya. Luar biasa. Sangat luar biasa. 5 peluru. Peluang 1 dari 6. Tidak ada yang terjadi pada Jingran. Hahaha. Yan Hai. Saya membaca Anda dengan benar. Kamu. Seseorang yang bahkan disukai oleh Sang Buddha. Seorang kun. Jika saya ingat dengan benar. Anda harus memberi saya 100 miliar baht, bukan? Itu benar. Seorang kun. Bersedia mengakui kekalahan. Kamu. Saatnya beralih ke Yan Hai. Membayar 100 miliar baht. Seorang kun. Anda tidak akan curang, bukan? Akun kasino. Mungkinkah aku benar-benar tidak ingin memberimu uang? Pelanggan memenangkan uang. Orang-orang di kasino tidak akan lunasi tagihannya. Apakah Anda berbicara tentang peraturan? Jangan datang ke sini untuk bermain lagi. Orang-orangku. Aku berani bertaruh denganmu dengan hidupku. Jika Anda tidak melunasi tagihannya, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Siapa bilang saya tidak akan membayar tagihannya? Pergi. Membawa uangnya. Saudara akun. Ini dia. Tidak, 1000 miliar baht. Hanya 10 miliar baht. Saya masih punya uang di brankas. Ambillah. Ya. Seorang kun. Jika saya ingat dengan benar, Anda harus memberi saya 100 juta baht, bukan? Seorang kun. Orang yang tidak menepati janjinya akan ada pembalasan. Di atas. Letakkan sidik jari Anda. Kasino ini. Itu milikmu. Kasino saya. Omset bulanannya sangat besar. Senilai 50 miliar. Lebih dari cukup. Akun tidak berbohong tentang ini. Kasino ini. Nilai. 50 miliar baht. Nona Azi. Bisakah Anda membantu saya melihatnya? Lihat apakah dia ada dalam kontrak. Jebakan macam apa yang kamu buat untukku? Ya.
Kontrak ini. Tidak masalah. Yan Hai. Taruhan kita belum berakhir. Aku masih ingin bertaruh denganmu. Oke. Tapi, apakah Anda masih memiliki chip? Saya punya. Adalah hidupku. Saya ingin menggunakan hidup saya. Bertaruhlah denganmu. Yan Hai. Aku ingin bertaruh denganmu lagi. Roda keberuntungan. Taruhan untuk kedua belah pihak. Ini hidup kita. Apakah kamu berani? Saya menang. Kamu mati. Kamu menang. Saya mati. Siapa yang mau melakukan ini denganmu? Penjudi mempertaruhkan nyawanya. Yan Hai. Jangan pertaruhkan hidupmu dengan orang gila ini. Ayo pergi. Capci umum. Ini sedang menguji keberanian saya. Tapi tidak peduli bagaimana Anda bertaruh. Saya tidak akan kalah. Lebih baik menyetujui akun ini. Manfaatkan saja dia berada di depan jenderal. Membuatku lebih dihargai. Nona Azi baik-baik saja. Aku bisa mempertaruhkan nyawaku bersamanya. Saya akan memberitahu mereka. Kami orang Cina. Tidak ada pengecut. Tapi, seorang Kun. Kamu ingat? Kami orang Cina. Tidak ada pengecut. Ya Tuhan. Pujian terlalu bagus. Berkat Tiongkok sungguh luar biasa. Berkat Tiongkok sungguh luar biasa. Cina. Berkatmu sangat baik. Sepertinya biasanya selalu melakukan hal-hal baik. Ini kamu. Pantas. Saya ingin melihatnya. Kali ini akun. Apakah akan seperti terakhir kali? Masih sangat tidak bahagia. Pemuda ini. Dia tampaknya adalah pria dengan berkah yang sangat besar. Tidak buruk, sangat bagus. Seorang Kun. Saya sudah buktikan kepada Anda bahwa itu sudah berbulan-bulan. Tidak ada pengecut di antara kita. Lalu apakah Anda ingin membuktikannya kepada saya? Anda raja dari 10.000 Buddha melakukan apa yang Anda katakan. Siapa namamu? Yan Hai. Yan Hai. Bos Yan. Saya Akun. Bersedia mengakui kekalahan. Saya tidak akan pernah gagal membayar hutang saya. Hidupku. Itu milikmu. Aku akan mengembalikannya padamu sekarang. Tunggu sebentar. Ada apa, Bos Yan? Apalagi yang ingin Anda katakan? Apa yang harus kukatakan pada orang sepertiku yang suka mati? Akun, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Taruhan antara kami berdua. Jika aku menang, hidupmu adalah milikku, bukan? Ya. Ada apa, Bos Yan? Apa yang ingin kamu katakan? Capci umum. Lalu aku akan mengambil nyawanya. Benar. Apa yang kamu katakan? Akun adalah orang yang jujur. Pria seperti ini biasanya tahu bagaimana harus bersikap, dan dia tidak punya rencana untuk menghadapinya. Nona Azi, hal ini juga menegaskan hal ini dari samping. Orang seperti ini harus saya manfaatkan. Akan menjadi tangan kananku di masa depan. Seorang Kun. Maksudku, sudah jelas. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Bos Yan. Kamu, oke. Anda juga mengatakannya, hidupmu adalah milikku. Maka Anda bersedia mengaku kalah. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Kamu tidak bisa mati. Jika tidak, kamu hanya curang. Bos Yan. Hidupku. Itu milikmu mulai sekarang. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Saya akan melakukan apapun. Seorang Kun. Aku bertanya padamu. Kenapa kamu mau serang Nona Azi? Wan Ailah yang memberiku sejumlah uang. Biarkan aku menghadapinya. Teori bermata satu. Dia membunuh saudaranya, Saipan. Itu saja. Anda berada di depan Tokopet, orang yang dipukuli sampai mati. Benar saja, tangan bermata satu itulah yang bergerak. Ini bermata satu. Jingran membalas kebaikannya dengan kebencian. Orang seperti ini. Pasti akan ada balasannya. Tidak apa-apa Jenderal Capci. Serahkan padaku. Bagus. Masalah ini. Masa depan. Apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan? Tanya saja padaku. Bagus. Terima kasih Jenderal Capci. Seorang Kun. Kasino ini. Itu milikku sekarang. Tapi aku tetap menjaganya untukmu.
Bagaimana dengan Anda di masa depan? Hanya kasino ini. Beri saya 6% keuntungannya. Anda menyimpan 40%. Bos Yan, saya hanya pekerja paruh waktu untukmu. Tapi kamu, apa yang salah? Apakah Anda punya pendapat? Kamu milikku sekarang. Anda harus menepati janji Anda. Bagus. Bos Yan, jangan khawatir. Aku bersedia berhubungan seks denganmu mulai sekarang. Di Provinsi Patani. Membuat musuh. Lebih baik bertemu teman. Membunuh akun bisa meredakan amarahmu, tapi lebih baik memanen akun. Efisiensi tinggi diperoleh. Dan, Yan Haiyi sepertinya tahu. Aku adalah orang yang tahu cara kebaikan. Tidak buruk. Bakat yang langka. Satu hal terakhir. Bos Yan, katamu. Jika ada yang ingin kau lakukan, tanyakan saja padaku. Saya tidak terlalu menyukainya. Itu perintah dealer Jepang. Tolong bantu saya menanganinya untuknya. Adapun skalanya, terserah kamu. Oke. Jangan khawatir, Bos Yan. Bos Yan. Ampuni aku, bosku Yan. Yan Haiyi. Kembalilah dan bersiaplah dengan baik. Pesta mencicipi pasar gelap Chowder. Kembalilah dulu. Aku tidak akan mengecewakanmu. Capci umum. Bagus. Ini baru sekitar jam 10 malam. Kata-kata kita. Kemana harus pergi? Ini tidak baik. Anda juga baru saja mendengarnya. Saya harus kembali dengan cepat. Persiapkan itu. Bagaimana dengan pesta pencicipan di jual black market? Saya harus pergi dan beristirahat dengan cepat. Yan Haiyi kamu. Ada apa, Azi? Wajahmu putih sekali. Kamu tidak demam, kan? Apa yang salah? Saya mengantuk. Aku akan kembali tidur. Apa yang terjadi? Wanita ini membingungkan. Lupakan saja. Aku akan kembali juga. Jenderal Sucha, tolong. Maafkan aku. Bermata satu. Tahu. Untuk membuatmu tetap di sisi pen. Butuh banyak usaha. Tanpa diduga. Tidak ada gunanya. Saat kritis belum tiba. Merebutnya untuk kita, negeri Capci. Kalahkan Capci. Mengapa kamu diusir? Jadi. Harus mati. Jenderal Sucha, tolong. Tolong lepaskan aku. Aku punya rencana. Masih mampu mengalahkan Capci. Aku terlalu bodoh kali ini. Jenderal tidak perlu mengambil tindakan. Diriku sendiri. Selesaikan sendiri. Oh. Rencana apa? Katakan dan biarkan aku mendengarkannya. Jika Anda merasa itu berguna. Mungkin. Aku akan membiarkanmu pergi. Jenderal Sucha. Saya bertanya. Baru-baru ini di daerah Jod. Pesta mencicipi. Tuan rumah adalah milikku. Sepupu jauh. Teknisi. Saya bisa membiarkan sepupu jauh saya. Bawalah barang-barang dari pelelangan. Beritahu saya nilai sebenarnya. Jadi saya di pelelangan. Jadilah tak terkalahkan. Lewat sini, saya bisa melakukannya di pelelangan. Jadilah yang pertama. Ketika saatnya tiba, sisimu berusaha lebih keras. Kirim aku ke pasar gelap Patani. Dilelang pasar gelap. Jadilah presiden. Jadi kita bisa. Itu saja. Biarkan barang palsu beredar. Pada lelang di rumah Patani. Meningkatkan reputasi kota Patani. Bikin bau. Benar. Jenderal Sucha, kamu benar. Sampai saat itu. Kita bisa. Reputasi Provinsi Patani. Benar-benar bau. Bermata satu. Mencari sepupumu. Berapa biayanya? Kembali, Jenderal Sucha. Membutuhkan 100 juta bat. Selain itu, mencicipi juga diperlukan. Bagus. Saya akan memberi Anda 200 juta. Tapi bermata satu. Jika kamu melakukannya lagi kali ini, kamu akan kacau. Tidak perlu aku mengatakannya. Anda tidak perlu kembali untuk menemui saya sendiri. Dengan 200 juta ini,
Saya bisa menang saat mencicipinya. Saya bisa menang di pertemuan itu, menjadi provinsi Patani. Setelah presiden lelang, saya pasti akan hancur. Ekonomi Capci. Biarkan dia. Yan Hai. Atas apa yang mereka lakukan padaku, membayar harganya. Sekarang tidak ada orang luar yang tahu hubunganku dengan mata satu. Anda bisa melepaskannya, melakukan ini. Tunggu sampai dia mendapat uang dari pasar gelap di provinsi Patani. Setelah runtuhnya ekonomi pasar, aku akan membunuh pria bermata satu ini lagi. Dengan cara ini, tidak ada orang di luar yang tahu. Saya menggunakan ini. Berarti ketinggalan zaman. Hancurkan Capci. Mengapa Anda tiba-tiba datang untuk berpartisipasi? Bagaimana? Bisakah kamu datang? Saya tidak bisa datang. Yo. Ini tidak. Anjing baru yang menawan. Yan Hai. Bermata satu. Saya sangat mengagumi Anda. Jika aku jadi kamu, saya telah pergi ke negeri 10.000 Buddha. Jika tidak, khawatir akan terbunuh. Anak laki-laki, jangan berpuas diri. Mencicipi ini. Saya akan mendapatkan tempat pertama. Kemudian ambil alih keseluruhannya. Lelang di rumah Patani. Menjadi presiden. Sampai saat itu, Capci tidak hanya tidak akan membunuhku. Dia masih harus memohon padaku. Hahaha. Jika itu dari mulut siapa yang bisa meledak lebih besar? Aku benar-benar tidak bisa dibandingkan denganmu. Halo semuanya, saya kali ini tuan rumah pesta mencicipi Joat. Nama saya adalah teknisi. Aku dan sepupu jauhku. Hal itu sudah lama dibicarakan, mencicipi ini. Hilang. Lalu selanjutnya, kami akan membawa barangnya terlebih dahulu. Biarkan semua orang mengamati di tempat selama 3 menit. Mari kita cicipi setiap bagiannya satu persatu. Jika itu asli, kemudian orang dengan tawaran terdekat yang menang. Dapat dibeli dengan harga diskon. Jika ya, imitasi. Kemudian penawar tertinggi harus membeli dengan tawaran. Jadi sekarang, saya nyatakan. Mencicipi. Mulai. Mengapa kamu tidak naik dan melihatnya? Saya akan duduk di sini dan melihatnya. Bisa melihatnya. Ya. Baiklah kalau begitu. Itu kamu, Azi. Anda bisa naik dan melihat-lihat. Bagaimana? Jangan pergi dan melihatnya. Saya ingat, lelang Pattaya itu. Apakah kamu di sana juga? Dan saya tidak pergi melihatnya. Maka kamu belum kalah. Kali ini, itu berbeda. Kekuatanmu. Andai saja aku punya mulut sekuat mulutmu, itu akan baik-baik saja. Lalu selanjutnya, pencicipannya akan memasuki tahap pencicipan. Objek pengecapan pertama. Itu dari kerajaan 10.000 Buddha di abad ke-8. Potret kain kepala harimau. Semua orang menaruh apa yang mereka anggap sebagai harga. Setiap orang membayar harganya sendiri. Tuliskan di kertas yang diberikan kepadamu. Itu saja. Di antara kelompok orang ini, apa yang saya tulis dengan satu mata adalah benar, dan dia sangat percaya diri. Saya mengerti, 80%-nya ada pada orang lain. Sudahkah kita berkomunikasi? Bos. Berapa perkiraan nilai Anda? Mencicipi ini. Saya abstain. Apa, bos? Apakah kamu yakin kamu menyerah? Apakah Anda berhak memilih item pencicipan ini? Yan Hai, MA masih sangat sadar diri. Juga tahu. Abstain secara sukarela. Hahaha. Saya hanya tidak ingin berpartisipasi. Rasanya mudah seperti ini. Cina. Sangat pandai berbohong. Tidak ada kesulitan. Alasan ini bisa juga dijadikan alasan. Bermata satu. Anda bilang kami orang Cina. Anda suka berbicara besar, bukan? Kalau begitu aku akan bertaruh denganmu. Apakah Anda percaya atau tidak? Nona Azi dapat menebaknya. Lebih baik dari yang Anda duga. Saya. Tebakannya tidak seakurat tebakannya. Jika dia tidak menebak dengan benar, aku berlutut dan menjilat sepatunya. Lelucon yang luar biasa. Patung kain kepala harimau ini dirusak. Saya kira orang-orang ini, kebanyakan dari mereka harus dianggap sebagai kerajaan 10.000 Buddha barang abad ke-20. Hanya sedikit orang yang bisa memikirkannya. Patung Buzhou ini sengaja dimodernisasi. Itu tidak akan berhasil. Takut. Itu tidak perlu ditakuti.
Hanya saja Anda menjilati sepatunya. Bukankah itu seharusnya memberimu imbalan? Saya nyatakan, harganya dispekulasikan oleh Pak Bermata Satu. Ini persis dengan harga sebenarnya. Potret kain kepala harimau. Nilai 150 juta bat. Moderator. Saya ingin bertanya. Wanita itu, apa penilaiannya? Tentu saja. Nilai uang kertas ini awalnya diperkirakan. Itu terbuka dan transparan. Nilai spekulasi Nona Azi. Ini adalah patung kain kepala harimau. Ini adalah kerajaan 10.000 Buddha di abad ke-20. Senilai 80 juta bat. Mata ini. Ini benar-benar tidak bagus. Tapi bagaimana menurutku? Tuan rumah melakukan kesalahan. Ini. Potret kain kepala harimau. Itu. Nilainya 80.000 bat. Apakah kamu sedang terburu-buru berteriak di sini? Bagaimana cara menghindarinya? Apakah orang-orang masih akan berbohong kepada Anda? Moderator. Jika saya ingat dengan benar. Mari kita lakukan penilaian kedua. Memang. Jika ada yang ragu. Sesi mencicipi disediakan. Pencicip yang berdedikasi. Untuk identifikasi. Oke. Lalu saya akan melamar. Untuk potret kain kepala harimau ini. Melakukan identifikasi sekunder. Menjadi abad ke-20. Potret kain kepala harimau. Apakah Anda benar-benar mengajukan permohonan penilaian? Sayang sekali. Semua orang pasti mengenal orang ini. Ini adalah negara 10.000 Buddha kami yang paling terkenal. Penilai yang paling tidak memihak. Biarkan saja. Untuk dia. Anda dapat yakin. Savadika. Jingran benar-benar orang lemit. Itu tepat untuknya. Anda masih bisa mempercayainya sepenuhnya. Itu benar. Kata-kata Lemte. Saya percaya tanpa syarat. Savadika. Patung kain kepala harimau ini. Ini memang negeri 10.000 Buddha di abad ke-20. Senilai 80 juta bat. Apa? Anda salah paham, Pak Tua. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa datang dan melihat. Apa yang terjadi? Jelas sekali abad ke-20. Potret kain kepala harimau. Saya tidak menyadarinya sekarang. Ini terlalu jelas bukan? Namun, aku benar-benar ragu sekarang. Apakah ini abad ke-20? Atau abad ke-18? Tulis saja. Kerajaan 10.000 Buddha abad ke-19. Jika ini masalahnya. Saya yakin juga. Pilih. Bagaimana ini mungkin? Benar-benar negeri 10.000 Buddha di abad ke-20. Potret kain kepala harimau. Dan, sangat palsu. Salah. Anda mengambil uang saya, tapi dia sengaja menipuku. Ini sama sekali bukan itu. Harga yang Anda sebutkan. Apa yang terjadi? Ada juga operasi internal semacam ini. Pasar gelap Joa. Ini adalah wilayah Jenderal Suca. Dia akan memanjakan anak buahnya. Lakukan hal-hal ini, ya. Sawadika. Semuanya. Sangat menyesal. Sesuatu seperti ini terjadi. Jenderal Suca. Mintalah tolong. Umum. Angkat ke bawah. Maaf semuanya. Saya tidak menyangka, anak buahku. Ada orang seperti itu. Sekarang. Biarkan Lemte menjadi tuan rumah. Kreditnya. Semua orang harus percaya. Yan Hai, Anda adalah orang pertama dalam lelang ini. Capci umum. Seharusnya. Ambil posisi direktur lelang. Ayo lakukan itu untukmu. Capci umum. Dia tidak seharusnya mengingkari janjinya. Bagus. Anda menjadi rumah Patani, ketua lelang. Akan ada peluang di masa depan. Dapatkan lebih banyak pengetahuan tentang alat-alat Buddhis. Jika Anda menemukan peninggalan budaya dari negara kita, harus diberikan kepadaku. Saya menaruhnya. Bawa kembali ke Tiongkok. Pastinya. Yan Hai, bagus sekali. Aku akan mengantarmu kembali. Penuhi janjiku. Lakukan milikmu. Presiden Masyarakat Lelang Patani. Terima kasih Jenderal Capci. Sama-sama. Anda pantas mendapatkan semua ini.